Selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik, hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, pada pekan pertama Prapaskah. Selamat mengikuti. Dalam bacaan Injil hari ini, tertulis bahwa kita harus meminta agar bisa mendapatkan sesuatu. Pertanyaan pertama yang muncul dalam diriku adalah, mengapa kita harus meminta ya? Kan Tuhan sudah tahu isi hati kita. Tuhan sebagai Bapa, layaknya seorang bapa di dunia, membutuhkan waktu untuk bercengkrama dengan anaknya. Bukan karena Dia tidak tahu isi hati kita, tapi karena Dia menginginkan waktu untuk bisa berdua bersama kita, di mana kita bisa bercerita dan memberitahu segalanya kepadanya. Dia perlu punya komunikasi dengan kita, anak-anaknya. Tanpa komunikasi, maka seorang anak hanya akan datang pada Bapa saat dia butuh. Bapa bukanlah ATM yang hanya akan mengeluarkan uang saat kita butuh uang. Bapa bukanlah jin yang mengabulkan permintaan orang. Terutama Bapa bukanlah pesuruh kita yang bisa kita suruh ini itu dan harus mengabulkan semua permintaan kita. Bapa adalah seorang Bapa yang dengan kasih dan kesabaran selalu menunggu anaknya untuk berbicara padanya. Bapa yang ingin memandang wajah anaknya saat bercerita, baik itu suatu hal yang anaknya senang, sedih, ataupun yang anaknya khawatirkan. Bapa berharap bisa ada dalam situasi yang sedang anaknya lalui, sehingga anaknya tahu jika suatu hal terjadi, Bapanya pasti selalu ada dan bisa diandalkan. Namun permintaan yang seorang anak minta pada Bapa tidak akan selalu dikabulkan. Ini jelas terbaca di Matius pasal 7 ayat 11 dalam bacaan Injil, bahwa Bapa kita di surga akan memberikan yang baik kepada orang yang meminta padanya. Yang baik. Bapa hanya akan memberi yang baik bagi anak-anaknya. Anak-anak selalu mencoba meminta segala hal karena mereka belum tahu konsekuensi dari hal yang mereka minta, tapi Bapa tahu. Para orang tua sudah lebih dulu mengerti cara kerja dunia. Maka jika anaknya meminta hal yang tidak baik, tentu mereka tidak akan mengabulkan permintaan anaknya. Begitu juga Bapa kita di surga. Dia mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat oleh kita ataupun tidak. Dia mengetahui seluk-beluk dunia dan seisinya. Maka saat kita meminta sesuatu yang Ia tahu akan membawa dampak buruk bagi kita, apalagi jika hal itu membawa kita pada kematian kekal, sudah pasti tidak akan dikabulkannya. Bukan karena Bapa tidak sayang, tapi justru karena Dia sangat mencintai kita semua. Makanya Dia melindungi kita dari bahaya yang akan kita ciptakan sendiri.
Bapa sungguh sangat mencintai kita semua. Entah apapun yang kita lalui, entah seberapa jauh kita berjalan tanpanya, entah seberapa kotor dunia menganggap kita, tapi Bapa tetap mencintai dan menunggu kita dengan pelukan yang paling hangat. Sudahkah kita datang meminta dan bercerita padanya hari ini? Sadarkah kita bahwa mungkin jawaban doa yang kita paksakan untuk Dia jawab mungkin adalah sebuah perlindungan yang Dia pasang untuk menyelamatkan kita dari api neraka? Mari kita datang padanya, teman-teman. Ia sedang menunggu kita. Jangan kita buat Dia menunggu lebih lama lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.